warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'alana min khairin nas. Ja'alna masjid madaratan wa amnan linnasi wal alamin. Alladzi azza min qail innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah. Al-ayah Allahumma sholli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad al-qa'il kunu fid dunya adhiyafa wattakhidul masajid buyuta al-hadis aw kama qala wa ala alihi wa ashabihi wa man yuridu islam wa din warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadaratul ulama aizat, para tokoh, para pimpinan dari PBNU, ada Wakil Sekjen, ada Akwan, Mas Taufiquddin, ini Akwan PBNU. Sekalian beliau adalah di Kementerian Keuangan, Ketua LTM, Gus Maktum, dan para pengurus LTM, PBNU, PJNU, Bapak Kementerian Agama, Kak Kamil, saya lupa namanya, pernah ketemu beberapa kali bahkan ke rumah, dan ada dari Bea Cukai, apa dari Kementerian Agama juga, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dari para tokoh pimpinan dan para takmir masjid yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, idza ahabballahu 'abdan ja'alahu qayyiman masjid wa idza abghadahu ja'alahu qayyimal hammam. Manakala Allah mencintai seorang hambanya, maka hamba itu dijadikan sebagai takmir masjid, mengurus masjid. Sebaliknya, manakala tidak dicintai oleh Allah, dijadikan sebagai penjaga ponten, qayyimal hammam. Riwayat Imam Ad-Dailami, itu hadis. Para bapak-bapak semuanya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi hormat saya, mohon maaf. Sayang kalau acara ini tergesa-gesa. Sebetulnya saya jam 2 ada tamu dari PBNU, Bendahara Umum, dan beberapa pengusaha yang maunya ketemu Bendahara Umum mintanya di rumah. Ini pengusaha nasional, sekarang sudah datang di rumah. Saya tinggal di sini karena saya sayang pada acara LTM ini. Walaupun hanya 5 menit, saya datang dan menyampaikan apa yang mungkin secara ringkas yang perlu saya sampaikan, dan terus nanti saya mohon izin jangan dihalang-halangi dengan jabat tangan, karena tadi yang lama itu jabat tangannya daripada sambutannya. Bahwa masjid ibaratnya adalah parlemen
yang anggotanya semua jenis manusia tanpa membedakan suku, kulit, warna, ya, perbedaan apapun, kaya, miskin, punya kedudukan atau tidak punya kedudukan, semua itu menjadi anggota parlemen yang dinamakan masjid. Akan siapa yang datang pertama kali, tukang becak misalnya, maka dia berhak menempati saf yang terdepan. Anggota dewan terlambat datangnya, ya, haknya ya ada di belakang, saf terbelakang. Itulah masjid yang saat ini sedang kita tangani, kita urus. Maka ada upaya untuk bagaimana manajemennya meningkat. Jangan sampai ada guyonan, wah ini manajemen takmir masjid seperti yang dulu-dulu itu. Kalau ada semua manajemen yang tidak bagus, itu semua diarahkan ke istilah manajemen takmir masjid. Kita tersinggung dengan istilah-istilah yang semacam itu. Bagaimana masjid awal berdirinya masjid. Rasulullah SAW dan peristiwa hijrahnya yang penuh dengan segala siasat, ya, dengan segala taktik yang luar biasa, yang hijrahnya tidak tiba-tiba, tapi sejak beliau diberi mandat sebagai nabi dan rasul, itu sudah difahami oleh Rasulullah. Dialog dengan paman dan Sayyidah Khadijah sampai Rasul menyatakan, awal kuncinya, adakah saya akan diusir dari tanah kelahiran? Paman dan Sayyidah Khadijah menyatakan, kalau saya muda pada waktu engkau sedang menghadapi masalah, maka saya akan berada di garda terdepan untuk membela. Ya, saat ini sudah dikenal kalau akan terjadi pengusiran. Jadi bukan sebuah peristiwa yang mudah, strategi yang luar biasa di dalam hijrah Rasul. Itulah yang harus kita tahu. Masjid adalah risalah, di situ lahirnya para sahabat-sahabat Rasulullah yang akhirnya bisa mengembangkan Islam seantero diri dari masjid. Bukan hanya masjid tempat sholat, tapi qada'ul hukmi di situ, madrasah di situ, jamiah di situ, menerima delegasi, ya, yang ingin ketemu Rasulullah ditemui di masjid. Bahkan tempat para pahlawan-pahlawan yang sedang luka semua ditampung dalam masjid, diobati di masjid. Juga menerima delegasi kabilah Sakif misalnya di masjid, menjamu tamu-tamu di masjid, termasuk menahan Sumama bin Affan atau bin Uthal, ditahan di masjid. Tapi yang terpenting, Masjid Nabawi telah melahirkan generasi-generasi terbaik, khairul qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Terbaik kalian adalah manusia-manusia yang sezaman dengan, seabad dengan, yaitu para sahabat yang akhirnya Islam bisa melewati Jazirah Arab, berkembang sampai ke Eropa. Itu dari masjid. Maka beruntung pada semuanya ini menjadi pengurus masjid, takmir masjid. Itu
itu tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa lagi kalau bukan Anda, bukan kita yang memakmurkan masjid? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Anda semua. Oleh karena itu, manajemen masjid di sini akan ada pelatihan manajemen transformasi kemasjidan dengan tema merawat masjid membangun peradaban. Ini sebuah niatan yang baik. Mulai saat ini, detik ini, kita siapkan diri kita hijrah untuk memperbaiki manajemen masjid. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa tansuru id akhrajal ladzina kafaru saniyasnain id ma fil ghar id yaqulu sabi la tahzan innallaha ma'ana. Di saat Rasulullah memegang amanah yang berat, risalah Islamiyah yang diancam bunuh, diancam ditahan di tempat yang tidak ada yang tahu atau diusir, dan akhirnya dengan semua strategi yang dipersiapkan demikian rupa, menggunakan usir yang dari orang musyrik tapi bisa dipercaya. Abdullah bin Uraikid, sahabat Ali, diperintahkan tidur di tempat tidurnya berselimut dengan selimut Rasulullah agar musuh yang sudah siap di depan rumah terkecoh. Berbisik-bisik semua dengan pakai kode isyarat, rencana yang matang. Putra sahabat Abu Bakar selalu mencari berita. Malam hari disampaikan Rasulullah sebelum subuh pulang agar tidak ketahuan. Pelayan daripada Abu Bakar pun selalu menghilangkan jejak manakala ada rombongan Rasulullah meninggalkan jejak, dan itu sudah diatur semua. Strategi semacam ini harus kita laksanakan dalam semua perjuangan. Apakala kita disebutkan ada muharrik masjid. Kenapa masjid itu rahasia tempat kekuatan, sumber dari kekuatan orang lain, musuh-musuh kita tahu. Makanya Masjidil Aqsa yang betul-betul bersejarah, Islam Rasulullah tidak pernah, artinya selalu mengingatkan kita sejarah Masjidil Aqsa. Sekarang diduduki oleh orang-orang kafir karena tahu, karena dari masjid itulah sumber kekuatan. Maka mereka ingin melumpuhkan sumber-sumber kekuatan. Masjid-masjid yang ada kita dilemahkan. Modelnya, caranya macam-macam. Macam-macam caranya. Sadarlah bahwa di tangan kita masjid yang menjadi sumber kekuatan. Kalau masjid betul-betul dijadikan sebagai risalah masjid, saya yakin di situ Islam akan berkembang dengan sebenar-benarnya. Karena Islam juga bisa berkembang, tapi tidak dengan sebenar-benarnya. Ini yang harus kita paham. Makanya banyak perebutan masjid di tempat-tempat di daerah-daerah, karena mereka tahu sebuah lembaga, sebuah tempat
yang paling mudah mengumpulkan umat tanpa surat undangan, tanpa diumumkan, tanpa halu-halu. Ya, mereka sudah bergerak berkumpul di masjid. Maka masjid menjadi sebuah semacam tujuan menguasai masjid itu, untuk mengambil alih masjid itu. Karena apa? Karena sumber-sumber kekuatan itu ada pada masjid. Oleh karena itu kita ikut bergembira, kita ikut senang, dan pada acara ini saya walaupun dikejar-kejar waktu, saya masih bisa bertemu dengan bagian semuanya, walaupun tidak panjang lebar yang bisa kami sampaikan. Tentu sebetulnya hati ini ingin lama-lama kumpul dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tapi terpaksa saya harus mengakhiri sambutan saya. Mudah-mudahan acara selanjutnya sampai selesai, jangan pulang dulu kalau belum ditutup, ya, dengan penutupan. Walaupun mungkin 3 hari, mungkin 1 seminggu sudah ada apa-apa, ya. Walaupun tembok-tembok kelihatan cantik, kursi-kursi sudah mulai tampak merayu-rayu, ya. Selesai pulang mau menciptakan sebuah gempa lokal, silakan. Oleh karena itu terima kasih atas semuanya. Maka dengan ucapan bismillah, ikhtasomtu billah, wala haula wala quwata illa billah. Pelatihan manajemen informasi kemasjidan pada jam 14.20 saya nyatakan dibuka. Al-Fatihah. Iya, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka imanan la yartaddu ma'ina wal faqr wa qurratan la tanqati wa mawafaq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jinanil khuluq. Allahumma la takilna ila nafsina tarfata 'ain wa la tarzuqna shalihan ma a'taytana ya karim ya karim ya karim. أول من هذه لا تزول الرشاد وصل بعدد كل حرف جرب القلم. اللهم ارحمنا بأنك الذي لا تنام وأخلفنا بنوافذ لا يرام وارحمنا بمغفرنا أنت ولينا أنت ناس تعملنا كم من نعمة أنعمت علينا نرضى بها شكرنا وكم من برية ابتليتنا قل بأن صبرنا ويا من عند نعمته قال عند شكرنا فلم يحرمنا ويا من عند بريتك وعند صبرك فلم يحضرنا ويا من درء الخطيئة والمعصية والمنكر ولم يفضحنا أن تجعل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم اجعل اجتماعنا هذا يا الله في قضية المسجد اجتماعا مرحوما واسعا في بركتك وفي رحمتك يا الله يا الله وفي فضلك يا الله يا الله يا الله. Waj'alna minal marhumin wa minal wassa'in ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fi yawmin wa nartajih min rahmatika fi amrina kulli fassir lana ya Allah ma hafiz safina wa manna hawaijina qarib aluna masafa wa sallimna minal 'aini wal afa wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mabru 'ainina ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا برحمتك يا رحمن. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Mohon maaf, saya tergesa-gesa. Tamunya sudah kumpul di rumah sejak jam 2 tadi. Kalau mohon maaf, tidak usah sakit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi